Halo teman-teman, pelanggannya channel YouTube-nya Kiai Marketing. Nah, sengaja malam ini saya hadirkan permintaan dari teman-teman semua yang responnya cukup banyak sekali ya, bertanya tentang kredit ya. Dan malam ini kita akan ngomongin kupas tuntas kredit kendaraan bermotor, khususnya bagi kamu yang mau mengajukan kredit mobil. Saya sudah bersama kawan saya sekaligus beliau adalah mantan pegawai leasing mobil dan motor yang salah satu yang terbesar di Indonesia mereknya. Tapi beliau sekarang sudah hijrah. Oleh karena itu saya kenalkan di sebelah kanan saya ini adalah Pak Boy. Ya, Pak Boy dari Jakarta ya. Selamat malam Pak Boy. Malam. Gimana? Apa kabar Jakarta lagi lockdown? Malam ini Jakarta diperketat, keluar masuk dijagain. Jadi kita di rumah saja. Nah, apakah kredit juga diperketat selama pandemi, Pak? Secara realita di lapangan, kredit masih tetap ada, cuman ada beberapa yang dibatasi. Ya. Dibatasinya misalnya kalau misalnya untuk leaseback itu pencairannya tidak sebesar di kondisi normal. Misalnya kalau di kondisi normal itu bisa di angka 70% dari harga OTR mobil. Kalau sekarang itu maksimal 50%. Nah, itu istilahnya apa itu leaseback nih? Bagi kita yang awam-awam ini harus dijelaskan pelan-pelan nih, Pak. Kalau leaseback, misalnya Pak Kiai punya BPKB ya atas nama sendiri, ya, dan butuh uang, itu bisa diagunkan. Itu istilahnya leaseback. Oh, digade, ngono ya? Ya, digade. Oh, Karena gitu. pada prinsipnya sebenarnya kredit mobil sendiri kan nggak bisa atas nama sendiri. Nah, cuman dibuatlah aturan itu dinamakan leaseback, yaitu dikreditkan kembali dalam artian karena itu mobil udah atas nama sendiri, berarti sedang butuh uang, nah itu bisa dijaminkan, bisa diagunkan. Ya. Nah itu kalau kondisi normal sebelum pandemi itu bisa di angka 70% dari harga mobil, harga pasaran mobil. Misalnya 100 juta bisa dapat 70 juta. Kalau sekarang sama pandemi? Kalau sekarang itu maksimal hanya di angka 50%. Berarti 100 cuma dapat pengajuan 50 kreditnya juta. 50 juta saja ya? Ya. Dan itu pun untuk merek-merek yang terkenal. Ya, misalkan Honda. Brand-brand terkenal. Ya, yang merek T kayak gitu ya, merek S, tapi kalau merek-merek yang kurang pasarannya kurang, itu paling maksimal di angka 40%. Kurang itu maksudnya kayak mobil Korea atau mobil Cina ya, kita langsungkan aja Pak. Enggak. Ya, kalau mobil Korea, mobil Cina ada sponsor malah. Soalnya. Kalau untuk mobil Korea, mobil Cina malah mereka leasing nggak mau. Oh, nggak mau? Ya. Oh, gitu ya. Tuh, teman-teman ya, yang mobilnya Cina dan Korea harus tahu nih. Ya, untuk new car-nya aja, itu beberapa merek Korea sudah tutup. Kita sebut aja Kia. Kia itu penjualannya di Indonesia untuk sekarang nih, mati segan, hidup tak mau. Jadi, mungkin di Jabodetabek hanya bisa dihitung jari dealer yang masih buka ya. Mungkin 1 atau 2. Kalau mobil Cina, kondisinya sekarang masih lebih bagus daripada penjualan mobil Korea, terutama mereknya Kia. Ya, karena untuk saya melihatnya untuk beberapa showroom seperti Wuling, DFSK itu masih ada yang buka. Dan jumlahnya di Jabodetabek masih lebih banyak sedikit dibandingkan merek Kia. Kalau Hyundai masih lebih bagus daripada Kia. Gitu. Oke, itu update-nya ya. Jadi buat teman-teman yang mau leaseback ya, kabar buruknya adalah nggak bisa seperti pandemi. Oke, kita masuk ke topik yang paling ditanyakan banyak orang nih, Om Boy. Oke. Yaitu
kenapa sih saya sering gagal kalau ngajuin kredit mobil? Nah, itu kiat itu alasannya apa? Apa namanya? Anda Oke. kan sebagai penilai, sebagai marketing Ya. juga menyelesaikan kredit bermasalah. Maksudnya sudah berapa tahun ya dulu berkecimpung di dunia multi finance? Ada kali 10 tahun ya, Om ya? Kalau di otomotif totalnya saya kurang lebih sekitar 15 tahun. 15 tahun malahan ya. Ya, ya Nah, di berarti otomotif. selama 15 tahun itu Om kasih tahu dong ke kita Ya, kenapa jadi gini, banyak pengajuan kita ditolak itu titik kritisnya ada di apa aja, Om? boleh. Jadi begini, eh, untuk penolakan dari leasing itu ada dua momen ya. Bisa di saat eh, data sudah diterima, sudah disurvei dan lain-lain. Ada yang saat baru wawancara. Jadi baru pertama kali ketemu, belum pegang data, maksudnya data baru dipelajari, belum diinput ya. Belum diinput, belum dikomitekan. Dikomitekan itu maksudnya dirundingkan lah dengan bos-bosnya gitu ya. Itu ada dua versi. Jadi ada yang sudah dirundingkan sama ada yang sudah yang belum dirundingkan. Kalau misalnya belum dirundingkan, itu baru hanya sekedar wawancara, baru kasih data ke surveyor atau credit marketing officer. Di beberapa leasing itu ada yang menggunakan CMO, credit marketing officer, dan menggunakan surveyor. Ada dua. Ada yang hanya menggunakan satu orang yang disebut credit marketing officer aja. Jadi kalau di leasing yang menggunakan dua profesi, satu surveyor, satu credit marketing officer, itu job desk-nya berbeda. Credit marketing officer ini dia hanya mencari pelanggan, ya, mencari customer. Dia ke dealer, mencari kalau ada yang mau kredit kasih tahu gue ya. Setelah dia dapatkan, dia kasih ke surveyor. Nah, tapi ada juga di beberapa leasing yang menggunakan satu orang itu. Disebutnya credit marketing officer. Ya, dia mencari order dan dia juga yang survei. Gitu. Nah, kalau untuk versi bank, ini kita bicara tadi versi leasing. Kalau versi bank, itu bahkan ada yang disebutnya surveyor independent. Jadi ada tiga orang yang di-hire, yang dikerjakan oleh bank. CMO-nya, surveyor internal, sama surveyor eksternal yang independen. Jadi setelah credit marketing officer terima data, dia disurvei oleh kredit internalnya, oleh surveyor internalnya. Setelah surveyor internalnya oke, belum tentu ACC nih. Kalau misalnya dia menggunakan 3 nih Bang, dia harus disurvei lagi oleh surveyor eksternal yang independen. Nah, ini yang paling pengaruh. Kalau dia sudah bisa oke, biasanya data langsung approve. Gitu. Nah, kalau misalnya yang menggunakan 2, yaitu dari CMO-nya langsung dikasihkan ke surveyor. Nanti surveyor inilah yang menganalisa, dia mendata, lalu dia laporkan ke atasannya untuk dikomitekan, untuk dirundingkan, baru keluarlah approval. Berarti kalau mengenai tahapannya, kegagalannya bisa 2. Pertama, gagal saat pertama wawancara, dan gagal di komite. Nah, sekarang kita kerucutkan nih, kalau gagal di wawancara itu sebabnya apa waktu perjumpaan pertama itu? Ya, jadi kalau gagal di wawancara, itu disebutnya customer tidak kooperatif, atau customer itu karakternya tidak bagus. Contohnya gimana itu? Gitu. Ya, jadi kalau di dunia leasing, di dunia surveyor, itu melihatnya 2 kuncinya. Kapasitas dan karakter. Tapi beberapa surveyor itu sudah mengutamakan di karakter. Kapasitas nomor 2. Gitu. Jadi karakter seperti apa? Kan misalkan kayak jadi, saya misalnya gini, karakter. ramah gini, masa nggak di-approve kan gitu?
Atau Ya, jadi gini, berkaitan sama saya rumahnya pernah atau gimana? Atau cara ngomongnya suatu atau suku ketika, bangsanya atau apa? ya, saya pernah waktu itu survei customer yang berasal dari salah satu etnis di Indonesia, gitu ya. Nah, itu ketika saya wawancara, sebenarnya saya sudah oke dengan data pun. Data itu yang diserahkan, saya membaca data itu, PBB, KTP, semuanya bagus lah ya, pembukuannya bagus itu. Dan di saat saya survei itu, saya harus menjelaskan bahwa kondisinya pembayaran harus tepat waktu. Apabila pembayaran tidak tepat waktu, nanti akan dikenakan denda. Kalau misalnya tidak tepat, pembayaran akan mundur sampai 3 bulan berturut-turut tidak bayar, itu akan dikenakan surat peringatan 1, 2, 3. Misalnya di bulan keempatnya nggak bisa bayar, itu akan bisa ditarik. Nah, ketika saya menjelaskan, Pak, nanti kalau misalnya Bapak sampai nggak bayar 4 bulan, ini unit Bapak bisa ditarik. Bisa kita tarik. Gitu kan. Baru selesai saya mengucapkan seperti itu, yang bersangkutan langsung mengeluarkan senpi. Dan dia taruh di atas meja. Saat saya lagi berbincang dengan si customer nih. Ya otomatis kita orang awam kan. Begitu ngeliat senpi ada di atas meja, ya bohong lah kalau kita nggak takut gitu ya. Maksudnya kita kan langsung kaget, wah ada senjata api nih gitu kan. Dengan santainya dia berkata, kalau misalnya sampean mau tarik mobil itu, ya urusannya dengan saya, sambil taruh itu senpi di meja. Gitu kan. Wah, saya cuma berpikir satu begini, Pak, ini orang karakternya udah nggak bagus. Ya. Gitu. Nggak usah orang lain lah. Sama saya aja yang, saya kan punya wewenang nih, penilaian dari saya itu sekitar 60% lah. Kalau saya sebagai seorang surveyor ya, nanti saya laporkan ke atasan saya itu hanya tinggal terima laporan dari saya, update dari saya. Nah, makanya saya 60%, atasan saya itu 40%. Nah, ketika saya sudah dibikin kecewa seperti itu, otomatis saya hanya berpikir gini, wah ini orang nggak bisa diajak kerjasama. Suatu ketika macet, urusannya panjang. Gitu kan. Kenapa? Karena ketika kendaraan itu pembayarannya macet, itu akan bisa mempengaruhi penilaian KPI dari si surveyor tersebut. Gitu. Nah, terus juga tentang insentif yang didapatkan oleh si surveyor tersebut juga itu berpengaruh. Karena di beberapa leasing, customer itu dilihat pembayarannya selama FPD-nya selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu dia harus bagus. Nah, ketika 6 bulan itu bagus, baru itu akan keluar insentif untuk si surveyornya. Oh, berarti ini surveyornya kerjanya bagus, bisa customer-nya pembayarannya bisa tepat waktu. Begitu sudah bulan ke-7 sudah lewat, itu sudah di luar penilaian dari si surveyor. Sudah pindah ranahnya ke kolektor. Makanya gitu. Kalau kita kredit mobil, si marketing sama surveyor kita itu cuma perhatian sama kita 6 bulan ya, bener ya? Suka telepon gitu kan, ataupun suka ngingetin udah tanggal segini Pak kan gitu ya. Iya. Habis bulan ke-7 lenyap ya. Iya, karena itu istilahnya insentifnya udah turun. Iya, FPD-nya dia dilihat hanya 6 bulan pertama. Setelah itu hanya tanggung jawab moral kasarannya, kan bukan tanggung jawab. Tadi kan naruh senpi di atas meja kan itu ekstrim ya. Kalau karakter yang lain yang sering ditemui dan tidak lolos apa? Nah, misalnya gitu. Tidak se ekstrim naruh senjata api gitulah. Ya, kalau ada orang yang suka show off, tapi tidak sesuai dengan kacamata yang kita pakai dalam melihat. Misalnya gini, kita datang ke rumahnya dia BTN lah, taruh tipe mungkin 21, 32 atau 36 gitu ya. Tapi ceritanya dia tinggi gitu. Wah, saya sih sebenarnya kalau mau beli cash bisa aja nih. Saya punya uang gini misalnya gitu ya. Tapi kenyataannya begitu kita lihat di tabungan, itu tabungannya hanya hitungan ratusan ribu. Nah, itu kan. Jadi ini gimana kita kan berdasarkan data melihatnya.
Karena apa? Karena kita baru kenal Om Angke. Bener nggak? Jadi misalnya gini, saya sama Om Angke sudah kenal selama 10 tahun. Saya sudah tahu karakter Anda, gimananya Anda, plus minusnya Anda, saya sudah tahu. Anda pinjam uang ke saya. Kemungkinan saya kasih pinjam, pasti 50-50 dong, 50%. Bahkan mungkin kalau Anda berperilaku baik, selama hubungan ini 10 tahun berjalan, kemungkinan saya kasih pasti besar. Ya kan? Tapi saya baru kenal Anda. Hari ini baru kenal Anda, baru tatap muka Anda, baru ngasih data. Tiba-tiba Anda mau utang ke saya. Saya kan mewakili perusahaan, saya pegang uang. Kasarannya kan gitu kan ya. Nah, tapi karakter Anda tidak menunjukkan orang yang berperilaku baik. Gitu. Otomatis kan saya sebagai supplier akan dalam hati nih, ya elah, ini orang songong amat sih. Kan gitu ya. Kasarannya gitu kan. Lu ngomong tinggi tapi kenyataannya nggak ada. Iya kan? Lu gimana mau bayar angsuran 5 juta? Lah di tabungan aja cuma 700.000. Kasarannya seperti itu gitu. Walaupun kita nggak bisa istilahnya menilai rezeki orang. Tapi kan biar bagaimanapun data yang berbicara. Bener nggak? Ya, itu bisa jadi karakter-karakter yang seperti itu. Gitu. Atau misalnya saat kita wawancara di rumahnya, ya kan? Bicara dengan suaminya tentang, terus istrinya lewat. Ini apa nih, Pak? Dia nanya gitu. Ini Papa mau ngambil mobil buat kredit gini. Terus istrinya bilang, Mas, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Bicaranya ke saya nih, misalnya. Kalau ada apa-apa dan macet, saya nggak mau tanggung jawab. Nah, itu juga bisa jadi penilaian untuk saya tolak. Gitu. Kenapa? Karena suami istrinya tidak kompak ya, Pak ya. Betul. Gitu. Karena ada juga yang ngambil untuk istri muda. Itu banyak. Gitu. Tanpa sepengetahuan suaminya, tanpa sepengetahuan istri pertamanya, misalnya gitu ya. Nah, itu pun kita harus hati-hati untuk melihatnya, karena biasanya kalau di Indonesia itu kan rata-rata istri kedua itu belum resmi, alias di bawah tangan, gitu. Beda kalau misalnya memang dia datanya lengkap, sudah istri pertama juga udah setuju, nah itu nggak masalah, gitu. Kurang lebih kalau karakter seperti itu, Om Angke. Kalau yang orangnya normal-normal aja, perilakunya normal-normal aja, rata-rata approve ya di wawancara ya? Ya, kita ngelihat jadi gini, kalau saya sendiri, saya lebih utamakan di karakternya dulu. Jadi penilaian saya di 60% di karakter. Kalau orang ini karakternya sudah bagus, saya lihat datanya. Kalau datanya masih kurang-kurang sedikit, dalam artian bukan data yang penting ya. Misalnya nih, kakaknya dia, istrinya belum masuk. Saya pernah pengalaman. Jadi suami istri sudah nikah resmi, ada buku nikahnya, tapi tidak satu kakak. Gitu. Karena awalnya menurut versi dia nih, menurut versi customer saya, karena dulu nikahnya beda agama, tidak direstui oleh orang tuanya, makanya kakaknya nggak bisa jadi satu. Gitu. Tapi setelah saya lihat buku nikahnya ada, bagus, resmi gitu ya, terus dari kelurahan juga ada bukti-buktinya gitu, fotokopiannya. Nah itu bisa saya approve karena kapasitasnya juga bagus, karakter orangnya juga bagus gitu. Karena sebenarnya aturannya harus satu kakak. Nah ini udah nikah tapi kakaknya masih masing-masing. Itu nggak apa-apa, itu saya masih bisa. Atau misalnya karakter dia bagus, kapasitas keuangan dia bagus, tapi dia ngontrak. Itu. Nah ngontraknya ini saya lihat, ngontraknya berapa tahun. Biasanya kalau saya approve itu ngontraknya kalau sudah di atas 3 tahun di tempat itu ya. Berarti dia sudah nyaman di situ, dia sudah dikenal ada warga situ, dan kemungkinan untuk pindahnya tidak besar. Tapi kalau misalnya dia baru kontrak selama 4 bulan, atau baru belum 1 tahun, nah itu masih big question buat saya. Saya masih berpikir, takutnya nanti ini orang ini kan pindah, atau gimana. Dan tetangga-tetangga pasti tidak akan tahu dia. Gitu. Ya. Kemudian kalau
fasenya sudah lewat wawancara, sudah nyaman gitu ya. Jadi mungkin supaya Anda approve, apakah perlu kita misalkan serving Anda lah, misalkan kasih makan, kasih minum, kasih uang saku, gitu-gitu. Ya. Itu kalau bagaimana? itu sebenarnya kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak akan mau terima sebelum keluar keputusan. Ini saya bicara jujur ya. Saya bicara jujur. Kenapa? Kalau belum keluar keputusan kita sudah terima, kita jatuhnya hutang budi. Bukan, maksudnya kayak apa supaya Anda menilai karakter saya bagus, apakah Betul. saya perlu misalkan kasih minum, es jeruk yang dingin saat udara panas, ataupun kasih makan, ya kalau itu sih Anda juga bukan penilaian yang tinggi nilainya lah. Oh, bukan tinggi ya. Jadi paling itu bahasa-bahasanya cuman kalau di marketing kita ya customer-nya paling begini gitu misalnya. Kepel pahit atau gimana gitu ya. Tapi gitu ya. Kalau secara data bagus ya nggak masalah, itu nggak terlalu mempengaruhi lah. Gitu, ya. Terus kedua berarti setelah lolos wawancara lolos di berkas ya. Ya, berkas. Nah, ini yang penting. Kenapa? Kenapa? Yang mempengaruhi lolos dan tidak lolosnya yang ada di berkas ini? Ya, jadi kembali lagi ke yang tadi, saya akan bisa menilai Anda bagus kan melalui berkas. Ya, dan berkasnya apa saja yang harus disiapkan untuk kita kredit mobil ini? Standar, ya, KTP suami istri. Kalau misalnya dia belum, dan kakak, kalau misalnya dia belum menikah, berarti KTP ke pemohon dan penjamin orang tuanya. Itu ya. Terus PBB rumah, slip gaji, atau bon-bon usaha kalau dia wirausaha. Ya, atau buku rekening koran ya kalau rekening koran, atau buku akuntansinya dia, buku pengeluarannya, ya, atau rekening tabungan itu bisa. Kalau misalnya dia usaha, berarti dengan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini ada beberapa leasing yang mengharuskan dari level minimal kelurahan. Tapi ada juga leasing yang cukup dari RT RW, SKU-nya. Gitu. Ya, kalau misalnya orang kerja berarti surat keterangan penghasilan, SKP. Ya. Gitu. Dan kalau misalnya dia kontrak rumahnya kontrak, itu kwitansi kontrak rumahnya. Itu ya. Kalau misalnya rumah itu masih nyicil, kan biasanya PBB-nya itu masih atas nama developer. Ya. Nah, nanti dibuktikannya dengan rekening buku tabungannya yang tempat dia setor angsuran. Misalnya di Bank BTN. Berarti dari rekening buku tabungan BTN. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kembali lagi ke kontrak rumah, itu harus disertakan SKD, surat keterangan domisili. Dari RT RW setempat. Jadi menyatakan bahwa si customer tersebut memang sudah tinggal di daerah tersebut selama 3 tahun atau berapa gitu. Berarti orang ngontrak itu bisa ya ngambil kredit mobil ya? Bisa. Kalau saya pikir dulu nggak bisa Om, harus rumahnya sendiri gitu. Bisa. Jadi cuman biasanya ada pengetatan dalam artian data, satu. Yang kedua biasanya dalam jumlah nominal pencairan. Misalnya nggak bisa cair 100%, hanya bisa cair berapa persen. Atau kalau misalnya dia kredit mobil baru, dia nggak bisa DP kecil, dia harus DP besar, DP normal. Karena itu fungsinya juga untuk keuntungannya juga untuk si customer itu sendiri. Kenapa? Karena dengan semakin besarnya DP yang dia keluarkan, bahwa angsuran akan semakin ringan. Gitu. Ya. Gitu. Nah, biasanya di berkas ini yang sering gagal ada di mana, Mas? Gimana?
Kalau di berkas ini yang sering gagal biasanya ada di apanya yang sering gagal? Ya, biasanya kalau berkas yang mayoritas itu, gagal ya. Ya, biasanya dari slip gaji. Ya, slip gajinya ini tidak memenuhi. Jadi Gajinya ada kurang gede aturan, gitu ya. ya angsuran itu sepertiga dari penghasilan. Ya, jadi misalnya angsurannya 3 juta, berarti penghasilannya dia harus 10 juta. Tuh. Tapi ini nggak mutlak 100% dari slip gaji. Misalnya ternyata dia punya usaha lain. Selain dia karyawan di salah satu perusahaan, misalnya dia punya usaha lain, misalnya dia punya outlet bakso, gitu kan? Atau dia punya outlet ayam geprek, yang ternyata penghasilan dari usahanya itu melebihi dari penghasilannya dia kerja. Misalnya dia kerja. Alibinya itu bisa dicek di buku tabungan berarti ya, kalau kita mau menciptakan alasan, oh gua punya warung bakso yang rame, dari warung bakso gua dapatnya 10 juta gitu kan, harus terbukti. Ya. Ada di laporan Keuangan. Keuangan ataupun ada di buku tabungan kelihatan transfer gitu ya. Iya, betul. Gitu. Dan berarti kan kalau kayak gitu dia punya usaha, berarti dia punya SKU juga. Nah, itu dilampirkan semuanya. Jadi intinya gini, kalau kita mau di-approval, kita mengajukan kredit, berarti kan kita ngerasa kita sudah mampu. Ya. Ya, nah kita sudah mampu. Kebanyakan orang kita ini karena orang Indonesia itu malu untuk mengungkapkan bahwa dia punya usaha lain selain pekerjaan. Gitu. Nah, ini yang biasanya jadi pinter-pinternya si surveyor untuk mengkorek data dari si customer. Ketika misalnya ini orang karakternya sudah kelihatan baik, secara tempat tinggal domisilinya dia sudah milih sendiri, ya, hanya tinggal kapasitasnya yang kurang. Nah, itu bisa dinaikkan nggak? Nah, iya, jadi bisa dinaikkan dengan cara, biasanya dengan wawancara itu saya akan bertanya, Pak Angke ini kan seorang karyawan yang penghasilannya sebulan 5 juta. Sedangkan mobilnya ini angsuran per bulannya 3 juta. Untuk meringankan beban Pak Angke, ada nggak usaha lain? Kadang tuh customer kalau nggak ditanya dia nggak akan open. Misalkan jual beli motor, jual beli mobil. Ya, betul. Saya pernah jadi ternyata itu buruh pabrik. Dia pengen ngambil pickup. Saya hanya berpikir gini, lu buruh pabrik, lu kenapa ngambil pickup? Kan nggak ada hubungannya. Pemikiran saya pada saat saya baru dapat klien data. Ya, setelah saya survei, saya tatap muka, saya wawancara, saya interview, orangnya karakternya baik, rumahnya BTN, ya sudah ngangsur selama 6 tahun atau 7 tahun, saya lupa pada itu. Saya bertanya, motor juga ada gitu kan. Bapak nih ngambil mobil pickup buat apa? Secara Bapak sudah punya anak 2. Kalau pakai pickup, masa mau empet-empetan di dalam mobil? Saya kan bertanya seperti itu ya di dalam mobil depannya. Ternyata buat usaha. Karena Bapak perempatkan, ya kapasitas pickup itu kan menurut aturan kepolisian hanya 3 orang di depan. Nggak bisa berempat. Nanti Bapak percuma, pasti akan ditilang terus, gitu kan. Nah, ternyata dia bilang, ya Pak, saya ngambil nih buat usaha. Terus saya tanya, usahanya apa Pak? Jadi ternyata dia kerja di pabrik, dia main rongsok dari pabriknya itu. Gitu. Jadi dia selama ini ada saudaranya yang modalin, untuk ngambil barang-barang bekas dari pabriknya, kayak palet, kardus, jerigen plastik, kayak gitu ya. Terus saya bilang, oh jadi untuk usaha ya Pak? Oh, iya, bilang gitu kan. Berarti Bapak ada pembukuannya? Ada. Nah, jadi customer kalau nggak ditanya, ada yang nggak ngomong. Jadi kita harus pinter-pinter menggali. Gitu. Nah, sebenarnya ini untuk customer itu sendiri, untuk customer yang lain yang misalnya mau ambil mobil, kalau misalnya memang merasa kemampuannya cukup,
dan ada usaha lain, open aja. Gitu. Open bahwa ini gue punya usaha ini. Nah, itu akhirnya saya dalami, saya bilang, Pak, Bapak usaha ini, Bapak modal sendiri ataukah ada yang modalin? Ternyata ada yang modalin, kakaknya. Gitu. Nah, udah kakaknya saya mintain datanya dari si adiknya itu, si customer, untuk konfirmasi aja, sekedar konfirmasi. Gitu. Oh, benar itu usaha itu berjalan atas kemauan dari mereka berdua. Gitu. Nah, pertanyaan yang sering dilontarkan juga kepada saya, kalau dia itu dulu pernah gagal kredit, ya, jadi mungkin mobilnya pernah ditarik gitu kan, tapi kan udah selesai urusannya, mobilnya udah ditarik segala macam kan. Nah itu kan kemudian dia kan sudah belum atau sudah dapat surat pelunasannya itu kan ya. Nah itu kan kena BI checking tuh. Nah apakah orang yang sudah blacklist ataupun pernah bermasalah dengan kreditnya sehingga unitnya ditarik itu bisa kredit lagi? Kalau bisa kredit lagi berapa tahun setelah problem itu? Jadi gini, kalau sampai ditarik ya dan tidak ditebus, itu pasti akan blacklist. Tapi kalau dia ditarik terus tidak lama dia lunasi, berarti kan ada surat pelunasan, nah itu namanya dia bisa baik. Tapi ada note. Jadi gini, di leasing itu ada persatuan pembiayaan. Itu dia daftarnya hilangnya kapan? Nah, daftar hilang itu sebenarnya hilang itu nggak bisa hilang. Itu akan berjalan terus. Tapi kita melihatnya gini. Ada yang pakai patokan 3 tahun, ada yang pakai patokan 5 tahun. Kenapa? Karena kebanyakan rata-rata orang ngambil mobil tenornya antara 3 sampai 5 tahun. Ya, benar. Nah, itu 3 atau 5 tahun. Kalau misalnya si konsumen itu tersebut sudah melewati masa itu, nanti itu si surveyornya yang akan fight dengan atasan bahwa ini sudah 5 tahun. Ada kemungkinan rezeki orang udah pasti berubah, usahanya pasti akan lebih maju, bla 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 gitu. Pada saat komite itu nanti didiskusikan dengan atasan. Tapi berapa persen orang yang sudah kena BI checking atau problem masalah kredit ini bisa di-approve? Ya itu kembali lagi. Kalau misalnya sampai ditarik dan tidak dilunasi, itu sekitar 60% kemungkinannya akan ditolak. Gitu ya? Ya. Kalau dia bisa dilunasi, itu kemungkinan ditolaknya cuma sekitar 40-30%. Ada beberapa leasing yang bisa memodifikasi Pak Angke. Jadi misalnya gini, Pak Angke yang sebelumnya bermasalah atas nama di kredit A, di leasing A, mobil sampai ditarik dan tidak ditebus. Nah, ada beberapa leasing yang berani kita switch datanya. Pengajuannya bukan dari Pak Angke, tapi dari istrinya. Jadi si pemohonnya berubah, bukan dari Anda, tapi dari istri Anda. Ya. Nah, karena istri Anda namanya masih bersih, gitu, belum ada di daftar BI checking. Walaupun nanti pada saat dibuka datanya suami istri, ya. Iya, suaminya Anda, gitu kan. Tapi itu kembali ke kebijakan cabang dan keberanian si surveyornya untuk fight ke atasan pada saat komite, pada saat discuss bahwa ini customer karakternya bagus, gini. Karena nggak semua orang yang unitnya ditarik itu dosa, maksudnya nggak terampuni dalam artian gini, atas kesalahan dia. Bisa jadi dia ditipu, bisa jadi usahanya bangkrut, gitu kan. Jadi ada berbagai macam faktor lah, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nih baru ngambil 3 bulan ternyata sudah ditarik, gitu ya. Terus dan itu datanya di beberapa leasing banyak. Berarti dia udah pemain. Kita menyebutnya mereka pemain.
itu nggak akan di-approve. Ternyata nama Anda sudah ada di leasing A, leasing B, leasing C, dan rata-rata itu berjalan hanya bulan tarif. Gitu. Nah, itu udah blacklist. Gitu. Oke, saya rasa jelas ya buat yang bertanya tentang blacklist. Nah, ada pertanyaan juga adalah kalau saya ngambil mobil untuk ojol, nah itu supaya approve gimana, Mas? Apakah harus bilang bahwa mobil ini mau dipakai oleh ojol? Kan katanya ada beberapa leasing yang nggak mau ya dipakai buat ojol, nggak berani ngucurin ya. Ya, jadi ada beberapa trik bisa digunakan untuk bisa sukses dalam kredit mobil kalau misalnya memang dipakai untuk usaha seperti ojek online. Ya. Ini kita bicaranya mobil ya, Om, nggak motor ya. Ya, karena kalau namanya apa? Karjol. Grabcar atau Gokar ya. Atau Gokar ya. Jadi gini, kalau untuk mobil biasanya kalau dari saya dan beberapa rekan dari surveyor itu melihat dari data di track record-nya si customer. Misalnya Pak Angke datang ketemu saya survei, saya tanya Pak Angke mobil ambil untuk apa rencananya? Oh, saya untuk narik. Maksudnya, iya saya kan Grabcar, driver Grabcar atau Gokar misalnya gitu ya. Oh gitu ya, udah jalan berapa lama? Oh saya udah jalan 2 tahun. Gitu. Oh ya udah 2 tahun ya, udah lama juga. Nah selama ini pakai mobil siapa? Saya selama ini rental, sewa, atau setoran misalnya gitu ya. Oh iya gitu ya. Pak Angke boleh saya lihat akunnya. Biasanya kan di akunnya itu akan detect. Nah, dari akun itu kita screenshot. Gitu. Nanti itu sebagai bahan bukti bahwa itu penghasilannya dia dari ojol bisa mencukupi untuk membayar angsuran. Gitu. Nah, tapi di sini juga feeling akan bermain juga sebagai seorang surveyor. Misal, oh iya saya mau buat ojol, tapi mobilnya yang diambil Innova. Kita sebut aja merek langsung ya, Innova. Ya. Yang angsurannya itu 6 juta per bulan, itu tuh dengan DP yang besar, di atas 50 juta. Ya. Nah, kita kan harus berpikir, nah berarti itu driver mesti narik bisa dapat profit 20 juta baru buat bayar angsuran. Kan gitu kan. Ini nggak masuk akal. Gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia ngambil Calya, Agia, itu atau Datsun Go, nah itu masih masuk akal untuk dia gitu. Jadi jangan sampai juga Anda sebagai customer pengen ngambil mobil tapi sia-sia, sudah bayar DP ternyata ditolak. Kenapa? Karena yang Anda ambil tidak cocok dengan kapasitas Anda gitu kan. Kalau misalnya Anda sebagai ojol. Gitu Pak Angke. Nah, itu nanti kalau mobilnya misalnya dipakai rental gimana, Mas? Kalau mobil kalau rental itu dia ada asuransi. Gimana? Kalau pakai rental, mau nggak si customer harus jujur. Ya. Karena kalau si surveyor ini nggak akan tahu bisa buat dirental. Ya. Kalau misalnya customer menutupi kondisi pada saat wawancara. Tapi yang perlu diingat satu, Anda menutupi, Anda nggak jujur kepada surveyor, ternyata mobil itu dirental, begitu mobil itu bermasalah, Anda akan tetap ditagih untuk membayar angsuran. Misal, di tengah perjalanan, mobil Anda hilang, digelapkan. Nah, itu Anda tetap harus membayar angsuran. Ya, leasing nggak akan peduli. Kenapa? Karena Anda sudah berbohong. Gitu. Tapi kalau misalnya Anda bilang, saya untuk direntalkan, bla 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 bla, itu kenapa? Perhitungannya pasti akan berbeda. DP pasti akan dinaikin kalau misalnya memang Anda rental pribadi perorangan. Ya. Terus yang kedua, asuransinya akan berpengaruh. Rate asuransinya akan lebih mahal karena risikonya lebih tinggi. Gitu. Ya. Bukan berarti nggak di-approve, bisa di-approve, tapi dengan beberapa catatan. Jujur ya. Ya, beberapa catatan. Misal nih, saya titipin rental mobil ini hanya untuk kebutuhan di pabrik.
Saya kerjasama dengan pabrik tempat saya bekerja, mobil ini nanti pickup ini disewa. Sebulan disewanya misalnya 3 juta. Nah, angsuran pickupnya 3,5 juta. Tapi kan saya punya gaji nih. Pak Angke, saya punya gaji selama kerja di pabrik ini 4 juta. Berarti kan total dia pemasukan 7 juta. Istri saya kan punya warung. Di rumah nih buka warung kelontong, penghasilan bersihnya sebulan bisa 3 juta. Berarti total dia 10 juta penghasilannya dari itu, sedangkan angsuran pickupnya cuma 3,5 juta. Nah, itu masih bisa masuk. Ya. Gitu. Mantap ini. Ahlinya benar nih Pak Boy. Tapi itu harus dilengkapi dengan surat keterangan kerjasama. Ya, jadi dari pabriknya proyeknya memang itu ya. Ya, dari proyeknya surat itu keluar perjanjian ya. Ya, SK bahwa memang ada kerjasama antara pabrik dengan si customer. Oke, jelas. Terakhir Pak, ini untuk penutupan adalah profesi apa saja yang jarang di-approve oleh leasing? Oke. Saya sebut yang pertama adalah lawyer atau pengacara. Ya. Ini bukan hanya sekedar pengacara tok, tapi kadang suka ada yang di sini yang nggak berani dengan notaris. Pokoknya yang berbau-bau hukum ini agak sedikit riskan. Bisa, bukannya nggak bisa, tapi biasanya DP-nya dibesarin. Itu satu. Yang kedua, surveinya harus mendalam. Enggak, tadi berbau hukum berarti notaris, lawyer, PPAT, gitu ya. Ya. Kenapa? Karena mereka juga ngerti hukum. Ya. Gitu. Biasanya suatu ketika nanti terjadi benturan, angsurannya mentok, ya kan? Akan jadi terjadi adu argumen. Nah, terus kemudian apa? Itu. Kenapa? Militer, polisi. Ya. Katanya yang susah. kedua adalah aparat. Ya. Tapi aparat ini nggak semua aparat. Dalam artian nggak semua dipukul rata semua aparat, enggak. Aparat yang mempunyai pasukan. Ya, jadi misalnya kita sebutnya misalnya TNI, tapi yang misalnya memang dia profesinya tempur, bukan TNI yang di markasnya, kan? Ya, bukan yang di kantor. Kan TNI itu ada kayak dokter TNI kan ada juga. Nah, gitu kan? Komandan atau sarjana, gitu ya? Ya, atau misalnya sarjana untuk bangun jembatan atau apa gitu, sarjana sipil, tapi dia memang di TNI-nya gitu. Nah, itu bisa. Jadi intinya tidak mempunyai pasukan. Gitu. Polisi, lantas masih bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya dia Brimob, Sabara, atau dia Kopassus, nah ini bukannya nggak boleh. Boleh, bisa, tapi memang penilaiannya agak berat. Tapi bisa dikondisikan juga kalau misalnya memang surveyornya itu pintar. Pengalaman saya pernah punya customer, suaminya ini kapten di batalion 305 atau 315 Tengkorak, itu yang di Kerawang. Yang tempatnya dulu Agus Harimurti Yudhoyono, anaknya Pak SBY. Suaminya ini punya pasukan kapten, gitu kan. Nah, dia mau ambil mobil, nggak usah istilahnya si kolektornya lah ya. Kita aja yang nggak usah saya, kolektornya aja mesti kalau misalnya akan nagih juga agak keder juga kalau masuk ke batalion Tengkorak kan gitu kan. Namanya aja udah serem. Lebih baik pulang tanpa nyawa daripada pulang tanpa kemenangan apa ya. Pokoknya itu ada slogannya lah masuk komplek di situ tuh. Nah, saya terima data tersebut. Dan si Bapak Kapten ini orangnya ramah, baik, nggak show off, nggak sombong, nggak apa, karakternya bagus lah, jadinya. Nggak sangar gitu ya? Ya, nggak sangar. Tapi karena memang dia punya pasukan, otomatis kan bukan saya, tapi atasan saya atau yang di kantor pusat itu akan berpikir, buset ini punya pasukan kan gitu kan, berat. Akhirnya setelah saya gali, Pak, ini Bapak secara karakter kapasitas bagus. Cuman memang untuk
profesi Bapak ini agak riskan. Terus kira-kira kita cari celah aja nih. Akhirnya saya gali tuh istri Bapak, ibu rumah tangga, atau oh istri saya bidan. Akhirnya saya pakai data istrinya. Jadi yang mengajukan istrinya. Di backup penghasilannya oleh suami. Gitu. Jadi penghasilannya gabungan. Itu bisa. Jadi sebenarnya nggak saklek-saklek amat, asal tinggal tergantung dari si surveyornya ini bisa menilai, bisa mengkorek data, itu masih bisa di-approval gitu ya. Ya kalau surveyornya pengalaman, tapi kalau anak newbie ya susah lah ya. Jadi ya kalau surveyornya yang by the book aja gitu ya susah. Harus aturannya sesuai dengan buku gitu, nggak mau improvisasi ya susah juga. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Ya, terakhir mungkin penutupan apa kiat-kiat supaya di-approve kredit mobilnya dan apa ya yang mungkin belum tercover dari pembicaraan kita apa Pak? Ya, jadi gini. Selain tadi yang pertama kan data ya. Data itu tadi seperti biasalah KTP dan lain-lain, semua rekening tabungan semua udah. Karakter. Yang ketiga adalah cek lingkungan, cek link istilahnya kalau di survei. Jadi gini, saya akan survei ke rumah Anda. Secara data yang Anda kasih bagus, karakter Anda pun bagus, ya. Anda istilah kasarnya mungkin kayak inilah, kayak aktor yang bisa mengendalikan, memerankan berbagai macam peran gitu ya. Saya sudah oke nih, saya sudah survei Anda, saya udah oke, udah tanda tangan prakontrak gitu ya. Saya cek lingkungan. Setelah survei dari rumah Anda, beberapa rumah, saya berhenti di warung rokok misalnya, yang tetangga Anda. Sambil beli teh botol, saya akan bertanya sama warung itu, Bu, kenal rumahnya Pak Ahmad nggak? Pak Ahmad yang mana ya? Itu ya rumahnya warna pink. Oh, saya nggak kenal. Itu kan sebenarnya bukan rumahnya Pak Ahmad. Itu rumahnya Pak Angke misalnya. Loh, katanya udah dibeli. Ini ada kwitansi jual belinya. Saya udah pegang data res. Enggak, orang dia ngontrak kok di situ. Saya kan di sini udah lama. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa jadi tanda tanya. Bahwa ada dua kemungkinan. Anda yang tidak jujur, si customer yang tidak jujur, ya kan? Atau si pemilik warung ini punya masalah pribadi dengan Anda, sehingga tidak suka Anda punya ngambil mobil. Kan tetangga suka gitu kan, sirik-sirikan kan. Nah, kalau survei yang sudah profesional, dia tidak akan berpatokan dengan satu tetangga. Dia akan cari lagi. Cari tetangga sebelahnya lagi. Iya. Jadi kalau misalnya skornya satu sama, yang satu bilang, oh enggak kok emang bener itu rumahnya dia. Yang satu bilang, enggak dia ngontrak gini. Kita cari orang ketiga. Bisa jadi Pak RT. Mentok-mentok gitu ya. Nah, kalau misalnya di komplek, kadang kan suka susah. Karena kiri kanan nggak kenal. Kita tanya ke satpam, security, selain Pak RT. Iya. Gitu ya. Jablay. Jadi, mereka ya, nyablak. Enggak, karena pernah ada, gini, RT ini juga harus kita libatkan. Jadi beberapa tahun yang lalu ada pemain, Pak Ahmad. Dia bisa menjebol beberapa leasing, itu ngambil mobil dan dia langsung dijual lagi. Jadi dia pakai semua data palsu. Ya, data palsu dan itu nggak kedetek. Cek lingkungan dia bagus. Ternyata apa? Dia selama ini tinggal itu kan di kompleks kalau pengajuannya. Jadi modus operandinya dia ke satpam selalu royal. Dan dia dicekokin tuh satpam. Nanti kalau ada yang nyari gua bilang ya, kok udah lama tinggal di sini gini. Nah, di sini dituntut kejelian dari si surveyornya. Itu. Ya itu tadi cek lingkungan, bukan cuma satu. Biasanya kita harus cek juga ke RT kalau misalnya di komplek perumahan. Karena apa? Karena tetangga kiri kanan kan nggak tahu. Gitu.
Itu maka dari data, karakter, cek lingkungan. Oke. Saya rasa udah menyeluruh ini seperti kuliah 3 SKS atau 4 SKS ini ya. Kenapa Dari nggak ditanya kalau misalnya menghadapi debt collector pada saat mobil mau ditarik? itu mungkin untuk video berikutnya ya. Setelah ini Oke, kita bahas ya. Tapi saya rasa karena durasinya udah panjang lebih dari 1 jam ini. Terima kasih siap. Om Boy dan kita Ya, bergabung lagi di video berikutnya ya. Terima siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.